Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun, NIM 2019 161031. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah PowerPoint yang berjudul tentang kegiatan perkemahan di alam terbuka. Baiklah, langsung saja untuk ke materinya. Oke, baiklah, pemateri yang pertama yaitu kepramukaan berkemah di alam terbuka. Berkemah di alam terbuka memberikan kesempatan berlatih yang menantang dan menyenangkan. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Selain itu juga merupakan kesempatan emas kepada para pramuka mendekatkan diri pada Tuhan melalui daya tarik alam dan keajaiban yang tersimpan di dalamnya. Get to natural to read the God's writing. Berpetualang di alam terbuka untuk membaca ayat-ayat Tuhan. Oke, baiklah, materi yang kedua yaitu kegiatan perkemahan. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Biasanya, perkemahan diadakan sebagai penutup kegiatan selama 1 tahun atau rutinitas lainnya. Materinya pun kadang disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang perlu dikuasai, biasanya merupakan penilaian dari kegiatan yang harus dilaksanakan selama 1 tahun berjalan. Kegiatan perkemahan sangat dipengaruhi oleh pengalaman atau jam terbang para sangga kerjanya, layout bumi perkemahan, tata administrasi, satuan terpisah, diversifikasi kegiatan, dan lain-lain. Untuk perkemahan besar, dapat dibentuk panitia pelaksanaan dengan mengikut sertakan petugas-petugas dari luar gerakan pramuka yang mempunyai keahlian sesuai bidang tugas yang diperlukan. Dari kegiatan perkemahan, seorang pembina pramuka dapat menilai seperti apa sebenarnya kepribadian anak atau peserta didik. Karena pada saat berkemah akan nampak seperti apa sejatinya seseorang itu. Yang biasa membantu orang tua di rumah, maka dia pasti dapat mandiri bahkan menyelamatkan teman-temannya dari kelaparan. Yang biasanya bersolek, maka dia juga hanya akan bersolek. Tak lupa pula yang biasa bobok, maka dia pun akan tertidur dengan dengkurannya. Oke, baiklah, pemateri yang ketiga yaitu tujuan perkemahan. Mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan, serta memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Materi yang kelima yaitu macam perkemahan. Yang pertama, ditinjau dari lamanya waktu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkemahan 1 hari seperti pesta siaga yang dilaksanakan siang hari saja. Terkadang disebut perkemahan sehari atau persari. Yang kedua, perkemahan Sabtu Minggu persami, serta yang ketiga, perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua, tinjauan dari tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perkemahan menetap dari awal sampai akhir tetap di tempat itu. Dan yang kedua, perkemahan safari, berpindah-pindah tempat. Selanjutnya, yang ketiga, tinjauan dari tujuannya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kemah bakti, seperti perkemahan Wirakarya. Yang kedua, kemah pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu Ambala, pelantikan penggalang ramu, dan lain-lain. Yang ketiga, kemah lomba, seperti lomba tingkat. Yang keempat, kemah rekreasi. Yang keenam, kemah jambore, seperti jambore ranting yang disebut tingkat kuartir, ranting, atau kecamatan. Jambore cabang
yaitu tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota. Jambore daerah, yang disebut tingkat kuartir daerah atau provinsi atau jambore nasional, tingkat kuartir nasional atau se-Indonesia, serta yang keenam, kema riset atau penelitian. Yang keempat yaitu tinjauan berdasarkan jumlah pesertanya, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perkemahan 2 orang, perkemahan mengembarangkan penegak. Yang kedua, perkemahan 1 regu, penggalang atau sangga. Yang ketiga, perkemahan satuan perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, rancana penegak. Serta yang keempat, perkemahan tingkat ranting atau cabang atau daerah atau nasional atau regional ataupun dunia. Materi yang ketujuh yaitu persiapan perkemahan. Sebaiknya kegiatan perkemahan perlu dipersiapkan dengan matang. Tak cuma yang penting camping, berkemah merupakan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan latihan yang telah ada, bukan arena perpelocoan ataupun arena gonjlokan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sebaiknya pembina mendayagunakan peserta didik agar terlibat langsung sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini termasuk bagian dari metode pendidikan kepramukaan. Pramuka penggalang lebih banyak membutuhkan pendampingan pembina. Tanggung jawabnya dalam pelaksanaan perkemahan masih sangat terbatas. Sedangkan pramuka penegak dan pandega sudah bisa dibebani tanggung jawab lebih besar. Peran pembina hanya sebagai konsultan adviso atau penasihat dan pendamping. Sangga kerja harus mampu memilih jenis kegiatan yang mampu mengeksplorasi kompetensi regu atau sangganya, walaupun tidak menutup kemungkinan pekerja itu penuh dengan rintangan yang tidak kecil. Yang kedua, untuk suatu perkemahan yang baik, maka prosedur yang dapat ditempuh adalah: yang pertama, persiapan. Dibagi menjadi 5, yaitu penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Yang kedua, pengadaan peralatan dan perbekalan, meninjau ke daerah berkemah. Yang ketiga, izin orang tua peserta dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat. Yang keempat, pembentukan panitia atau staf pelaksanaan. Serta yang kelima, menetapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan terbagi menjadi 4, yaitu pemimpin perkemahan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, membantu pembantu dari pembina pramuka. Selanjutnya, panitia atau staf pelaksanaan sesuai keperluan. Serta yang terakhir, pembagian tugas pendayagunaan. Selanjutnya, acara. Acara terbagi menjadi 3, yaitu acara harian yang menjelaskan acara pokok secara garis besar. Yang kedua, acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama berkemah. Serta yang terakhir, acara perorangan atau kelompok. 9 yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah dipersiapkan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya perkemahan. Yang kedua, acara mungkin saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Yang ketiga, perubahan acara seyogyangnya tidak ke arah resiko yang lebih berat. Yang keempat, pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta perkemahan dan acara berikutnya. Yang kelima, mengusahakan adanya acara pengganti dan tambahan untuk mengisi kesibukan pada waktu terluang. Serta yang keenam, faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus diperhatikan. Yang kedua, penyelesaian. Penyelesaian terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pembongkaran tenda-tenda. Yang kedua, pembersihan tempat berkemah. Pada prinsipnya, tempat berkemah harus lebih baik dan lebih bersih daripada waktu datang. Yang ketiga, mengecek pengembalian barang pinjaman.
Yang keempat, upacara penutup dan upacara terima kasih kepada masyarakat setempat. Serta yang kelima, jika mungkin, dilakukan penyerahan sumbangan bagi keluarga masyarakat yang kurang mampu, baik berupa bahan, pakaian layak pakai atau lainnya. Materi ke-10, berbagai macam bentuk acara dalam perkemahan. Yang pertama, kegiatan persaudaraan. Yang kedua, penjelajahan dan outdoor aktivitas seperti hiking. Hiking disebut dengan penjelajahan di alam terbuka. Camping yang disebut dengan menyusuri goa. Climbing yang disebut dengan panjat tebing. Mountaineering yang disebut dengan pendakian gunung. Rafting yang disebut dengan arung jeram. Diving yang disebut dengan penyelaman. Yang swimming disebut dengan berenang. Fishing yang disebut dengan memancing. Dan yang terakhir, bersepeda gunung. Yang ketiga, kegiatan wawancara dan pengetahuan seperti teknologi, tempat guna, kunjungan ke apiari atau yang disebut dengan peternakan lebah madu, wawancara tentang bencana alam. Yang keempat, kegiatan keagamaan seperti ibadah berjamaah, ceramah agama, doa bersama, bakti masyarakat seperti penghijauan, sanitasi lingkungan, penyelenggaraan posyandu, pengobatan gratis, penyuluhan, seni dan budaya seperti pentas seni, api unggun, lomba membuat kerajinan, pelatihan membatik. Dan yang terakhir, keterampilan kepramukaan atau yang disebut dengan tapram dan halang rintang serta olahraga. Materi yang ke-11 yaitu pemilihan lokasi perkemahan. Seperti kita ketahui bahwa berkemah merupakan suatu kegiatan yang menarik, tidak saja bagi orang dewasa tetapi juga bagi pemuda dan remaja. Mereka meninggalkan rumah, pergi ke alam bebas dan di sana mendirikan tenda untuk berkemah. Pemilihan tempat berkemah tergantung dari rencana yang sudah diprogramkan. Apakah di daerah pantai yang indah, di lereng pegunungan yang sejuk, atau di lembah yang mempesona. Kadang-kadang juga dilakukan di tepi hutan dekat dengan sungai yang menakjubkan. Kriteria utama lokasi perkemahan adalah keamanan dan keselamatan peserta perkemahan. Kriteria lokasi perkemahan yang baik antara lain, yang pertama, terjamin keamanannya. Yang kedua, di alam terbuka yang bebas polusi, ada sinar matahari, lokasi bertanah rata dan berumput serta sedikit miring, tidak di tepi jurang serta tidak dekat dengan rawa-rawa. Yang ketiga, terdapat pohon perlindungan dari terik matahari, tidak di bawah pohon kelapa yang sedang berbuah atau tidak di bawah pohon yang mudah patah atau tumbang. Yang keempat, dekat sumber air. Yang kelima, ada saluran pengeringan atau pembuangan air. Yang keenam, pemandangan di sekitar lokasi yang menarik. Yang ketujuh, terdapat area untuk kegiatan di alam terbuka. Yang kedelapan, tidak terlalu dekat dengan dan tidak terlalu jauh dengan jalan raya maupun permukiman penduduk. Serta yang terakhir, tidak terlalu jauh dari fasilitas umum seperti pasar, klinik kesehatan, dan pos keamanan. Dari yang ke-11 yaitu pengaturan camp visit. Tampak perkemahan putra terpisah dengan tampak perkemahan putri. Pengelompokan perkemahan dapat diatur seperti perkampungan atau pemerintah, misal dengan kelompok RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, tergantung jumlah peserta perkemahan. Materi yang ke-13 yaitu perlengkapan perkemahan. Berbagai peralatan dan perlengkapan harus disiapkan oleh seorang pramuka ketika hendak mengikuti perkemahan. Jenis dan macam perlengkapan yang harus disiapkan sebelum mengikuti perkemahan harus disesuaikan dengan waktu, lama, lokasi, dan tujuan perkemahan. Perkemahan yang dilaksanakan 1 hari dengan perkemahan yang berlangsung 1 minggu pasti membutuhkan peralatan yang berbeda. Pun berkemah di daerah pegunungan dengan di dataran rendah atau akan membutuhkan peralatan yang juga berbeda. Perlengkapan perkemahan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, perlengkapan pribadi adalah peralatan untuk masing-masing anggota kelompok. Setiap anggota membawa peralatan sesuai dengan kebutuhan. Yang dibawa haruslah peralatan yang benar-benar dibutuhkan sehingga tidak memberatkan saat membawanya. Perlengkapan
pribadi seperti yang pertama, pakaian, seragam pramuka, olahraga, pakaian untuk kegiatan lapangan, serta punco atau jas hujan saat berkemah di musim hujan. Yang kedua, obat-obatan pribadi bagi yang memiliki penyakit tertentu. Yang ketiga, nesting, panci masak pribadi serbaguna, kompor lapangan kecil, kompor spiritus, parafit atau gas portabel. Yang keempat, perlengkapan kegiatan, kompas, peluit, meja dada, senter, tali, tongkat, selimut jika tidak memiliki sleeping bag atau kantong tidur. Yang kelima, tas lapangan atau tas kecil jika ada untuk tempat peralatan-peralatan yang kerap dibutuhkan dalam kegiatan seperti alat tulis, peluit, korek api, dan obat-obatan. Yang terakhir yaitu sarung tangan jika berkemah di daerah yang dingin, serta beberapa kantong plastik untuk membungkus pakaian ganti dan pakaian kotor. Materi yang ke-14 yaitu perlengkapan regu atau sangga atau kelompok adalah peralatan yang harus dipersiapkan dan digunakan secara bersama-sama, sehingga untuk mempersiapkannya dibutuhkan koordinasi atau pembagian pada masing-masing anggota kelompok. Usahakan pembagian penyiapan peralatan ini merata ke semua anggota kelompok. Perlengkapan kelompok seperti yang pertama, tenda pramuka atau tidur dan tenda dapur. Perlengkapan perkemahan, tongkat, tali, alat masak, kompor, panci, wajan, timba air, sendok sayur, pisau, alat makan, alat kerja, serta yang kedua, perlengkapan untuk kegiatan seperti radio VM, perlengkapan pertolongan pertama, perlengkapan untuk kegiatan bakti dalam beberapa jenis perkemahan ataupun jika dibutuhkan. Dapat juga dilengkapi dengan perlengkapan untuk membuat gapura tenda, pagar sekeliling tenda, alat kebersihan, dan perlengkapan tiang bendera. Yang ke-16 yaitu tenda dalam berkemah. Kemah adalah tempat tinggal darurat yang biasanya berupa tenda dengan ujungnya hampir menyentuh tanah serta dibuat dari kain terpal. Namun demikian, berkemah tidak selalu harus di tenda kain. Bisa dilakukan dengan berbagai alternatif seperti bivak, tempat berteduh, atau bermalam sementara dari bahan seadanya, kerapan, dan homestay. Menurut bentuknya, tenda dapat dibagi menjadi tenda prisma, sering disebut dengan tenda pramuka, tenda demo, tenda tipe tunnel, serta tenda peleton, tenda berbentuk rumah dengan kapasitas 1 peleton atau mencapai 40 orang. Terakhir yaitu evaluasi. Untuk mengetahui hasil perkemahan dan sebagai bahan pertimbangan untuk berkemah di masa-masa mendatang, kita dapat mengevaluasi dengan yang pertama mencatat prestasi kegiatan perorangan maupun kelompok selama berkemah. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada peserta perkemahan. Yang ketiga, melihat perubahan sikap peserta perkemahan sebelum dan sesudah pulang berkemah. Melihat kesehatan peserta, banyak yang sakit atau tidak. Yang kelima, kekurangan keselamatan serta hambatan dicatat guna memperbaiki pada perkemahan yang akan datang. Serta yang terakhir, menyusun laporan hasil berkemah merupakan suatu kewajiban untuk menanggung jawab perkemahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.